Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat DA Family. Bertemu lagi bersama kami pada channel DA Family Channel. Dan sebelumnya kami mengingatkan untuk sahabat semuanya untuk selalu mendukung channel kami agar bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah pada hari ini kita akan menghadirkan suatu informasi tentang dunia kerja di mata pelajar. Dan kesempatan kali ini juga saya didampingi oleh seorang narasumber yang masih seorang pelajar yang duduk di kelas 12, salah satu SMK yang ada di Kota Pariaman. Sekarang kita akan panggil narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sendiri juga dalam keadaan sehat. Dan pastinya sahabat-sahabat di rumah juga dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin. Dan baik untuk sahabat, sekarang di samping saya sudah ada seorang pelajar yang memiliki semangat dan luar biasa, yang mana beliau semangat untuk melakukan kegiatan parkirin dari Kota Pariaman menuju Batam. Untuk lebih tahunya informasi dari pelajar tersebut, sekarang kita langsung tanya ya. Silakan untuk Ananda agar bisa memperkenalkan diri secara singkat kepada sahabat yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat family. Siang. Perkenalkan, nama saya Aldi Prayoga, kelas 12 SMK ya, Pariaman. Yang ada di salah satu Pariaman ya? Ya, Pariaman. Oke, SMK yang ada di salah satu kota Pariaman. Jurusan apa ya? Oh ya, saya dari jurusan Elektronika Industri. Jurusan Elektronika Industri. Oke. Dan sedikit tadi Aldi sudah memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Nah, mungkin di sini kami semua juga bertanya-tanya, kenapa ya sekolahnya jauh di Kota Pariaman, bisa PKL-nya di Kota Batam? Apakah ini program dari sekolah atau ada pilihan dari sekolah? Kalau untuk penempatan sih keinginan kita sendiri. Keinginan kita sendiri ya. Iya. Tetapi sudah ada bagian-bagian yang disediakan oleh sekolah. Ya. Berarti tempatnya sudah disediakan oleh sekolah dan siswanya memilih bebas ya. Tinggal bebas memilih. Oke. Berarti ada juga yang di Pariaman ya? Ada yang di Pariaman. Nah, dari tanggal berapa ya PKL-nya di sini kemarin? Kami ke Batam bertujuh orang. 7 orang ya? Ya, 7 orang. Dan mulai PKL dari tanggal 6 September sampai tanggal 6 Desember. Oke. Dalam jangka 3 bulan. Dalam jangka 3 bulan? Iya. Nah, bagaimana perasaannya setelah sampai di Batam? Awal pertama sampai di Batam itu, mungkin bisa cerita sedikit nih. Pas berangkatnya ke Batam, apakah semuanya pergi jalan kaki bersamaan atau naik pesawat? Nah, bagaimana? Kami ke Batam dan kaki ya? Oke, pakai apa? Kami ke Batam naik pesawat. Naik pesawat ya? Ya. Nah, lakukan swab. Berarti tetap mengikuti protokol kesehatan juga ya? Mengikuti protokol kesehatan, Masya Allah. Ternyata mereka berjalan jauh tetap juga mengikuti protokol kesehatan, swab juga ya? Iya. Nah, sampai di Batam itu apakah langsung senang atau ada cemas atau pengen, wah ternyata Batam kayak gini ya? Bagaimana perasaannya? Perasaan pas awal datang ke Batam ini grogi, kayak canggung, serasanya susah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, segalanya yang baru. Kayak ada situasinya itu. Nggak sama kayak biasa di kampung ya? Di kampung. Memang benar, karena kalau untuk di Batam itu ya Aldi ya, warganya itu beraneka ragam, terdiri dari suku, mungkin kita sebut dari Sabang sampai Merauke, lengkap semua di sini. Iya. Nah, maka di sini maklum karena dia baru sampai di Batam ya, pasti dia merasa canggung, apalagi jauh dari orang tua, ya kan? Iya. Yang biasanya makan disiapkan orang tua, sekarang di Batam kos atau bagaimana? Di kos ya? Kos harus bisa mandiri. Nah, baik Aldi, kita kembali kepada topik wawancara kita. Topik kita hari ini adalah
bagaimana menurut pandangan Aldi dunia kerja setelah melakukan atau saat melakukan prakerja ini? Apakah dunia kerja itu kita anggap hanya untuk menghasilkan uang saja, atau bisa mengasah ilmu pengetahuan kita dapat di sekolah, atau bagaimana Aldi? Menurut Aldi, dunia kerja itu dunia kerja itu sih asik ya, enak ya, enak. Karena di dunia kerja itu ilmu yang kita dapatkan di sekolah bagaimana? Bisa diterapkan tak di sekolah, di tempat tujuan kerjanya? kalau tujuan untuk Tujuan melakukan prakerja itu. tujuan untuk melakukan prakerja untuk mengembangkan ilmu yang kita dapatkan dari sekolah. Ya. Kan Di sekolah teori ya. teori. Di sekolah berupa teori. Tentang ini. Ternyata di dunia kalau kerja kalau bagaimana? di dunia kerja kita lebih luas mengenal itu Alat-alat ya. ya. Alat-alat yang kita pelajarkan teorinya, ternyata di dunia kerja langsung nampak ya. Contoh seperti apa saja yang dipelajari di sekolah tentang kan Aldi tadi tentang teknik elektronika industri ya. Misalkan kita ambil contohnya seperti PCB. Ya, PCB. Kalau kita hanya mengenal dengan teori dan materi aja PCB, palingan kita tahu apa itu PCB, tidak tahu gimana cara memperbaiki, gimana bentuknya, dan gimana cara dalam proses pemasangan PCB itu ya. Ya, pembuatan PCB juga. Nah, mungkin di sini Aldi, mungkin sebagian kami juga, terutama saya sendiri juga atau sahabat-sahabat di rumah belum paham itu apa itu PCB. Nah, PCB itu apakah papan biasa atau kayak mana ya? Boleh gambarin sedikit? PCB itu adalah singkatan dari printer circuit board. Kalau diartikan, PCB itu adalah suatu papan tipis yang digunakan sebagai tempat untuk meletakkan atau merangkai komponen-komponen dalam suatu elektronika. Di dalam sebuah benda-benda elektronik pasti memiliki PCB. Oke, berarti Aldi yang maksud dengan PCB itu seperti printed circuit board itu kan, board itu papan ya? Iya, papan. Nah, mungkin di papan-papan tersebut yang merupakan tempat rangkaian suatu jaringan elektronika ya? Iya. Masya Allah, ternyata di setiap alat elektronika memiliki PCB. Iya. Contoh seperti laptop ini adakah PCB-nya? Pasti ada, karena dia termasuk alat elektronik. Nah, apa dampaknya Aldi jika suatu alat elektronika itu PCB-nya rusak satu komponen saja? Apakah bisa berfungsi dengan baik alat tersebut? Jika salah satu komponen dalam PCB itu mengalami kerusakan, maka semua sistem yang operasional dari elektronik itu tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan baik ya. Berarti di PCB itu semua jaringannya berkesinambungan, saling terhubung ya. Iya. Tidak ada yang ke sini putus ke sini, tidak ada ya. Berarti berhubungan semua. Ya, Masya Allah. Nah, dari kegiatan yang Aldi lakukan, mungkin Aldi karena sering setiap hari, setiap 3 bulan ya, 3 bulan melakukan kegiatan parkiran di industri, masih tentang PCB semua ya. Nah, PCB itu apakah hanya satu jenis atau terbagi-bagi? Ada macam-macamnya ya? Banyak. Kalau PCB itu banyak jenis. Banyak jenis PCB ya. Berarti ukurannya juga berbeda-beda ya? Iya. Tergantung alat elektronikanya. Iya. Seperti WiFi ada PCB-nya tak? Ada ya? Pasti ada. Ada. Kalau seperti handphone juga ada PCB. Nah, kalau mungkin dari kegiatan parkiran ini menurut Aldi bermanfaat atau tidak? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Boleh lihat untuk sahabatnya di sini. Gak apa-apa kita loh grogi. Nggak usah grogi di sini. Insya Allah kita di sini saling berbagi ya sahabat ya. Nah, mungkin Aldi ini adalah suatu awal untuk menuju kesuksesannya. Amin. Nah, amin. Harapannya di dalam melakukan perkeren ini, apa harapan Aldi? Apakah hanya sampai di perkeren saja? Apakah ada harapannya nanti setelah perkeren dapat bekerja di perusahaan tersebut atau apa?
Yang utamanya sih harapannya bisa meningkatkan pengetahuan Ya. dan bisa menjadi jenjang karir juga ya untuk Iya, lowongan menjadi- kerja nanti ya. ya bisa. Oke, untuk bisa juga untuk kerja di situ. Baik, untuk sahabat DA Family itu penjelasan singkat dari Aldi ya tentang PCB. Untuk sahabat DA Family untuk lebih jelasnya nanti kita akan adakan dialog interaktif kembali untuk sesi keduanya. Dan untuk sahabat DA Family boleh nanti kalau seandainya tamat SMP tamat SMP mau lanjutkan ke SMK silakan, atau melanjutkan ke SMA silakan. Yang penting kita tetap melakukan pendidikan dengan baik dan jujur, tetap menghargai perjuangan orang tua. Oke. Aldi, untuk Aldi sendiri melakukan kegiatan ini apakah dengan senang-senang atau dengan selalu memperhatikan keadaan orang tua? Yang pastinya selalu memikirkan Orang tua. tua. Ya? Oke, memikirkan orang Harus tua. fokus. Harus fokus, kayak bagus. Karena kita udah jauh-jauh ke Batam dengan biaya yang banyak, sampai di Batam nanti bermain, ternyata di prakeringnya tidak bermanfaat. Nah, itu sia-sia. Oke, silakan untuk Aldi boleh pesannya kepada kita semua tentang prakerin ini, atau untuk adik-adik lain silakan boleh. Untuk adik-adik yang sudah tamat SMP, yang mau melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK, ya. Kalian harus menentukan dari sekarang ya. Iya, menentukan dari sekarang tujuan kalian mau ke SMA atau mau ke SMK. Kalau di SMA kita juga ada materi juga ada, tapi enggak terlalu fokus pada prakteknya. Iya, pada praktek. Hanya Ada materi. juga praktek ya, sedikit Iya. ada praktek tentang IPA-IPA-nya, Iya. tetapi praktek untuk terjun ke dunia kerja tidak ada ya. Tidak ada. Tapi kalau di SMK kita lebih utamakan basicnya itu, kepandaian. Nah, bagus sahabat ya Family, itu saran dari Aldi untuk adik-adik yang masih SMP. Tetap semangat, lakukanlah pendidikan ya sesuai dengan bakat dan minat kalian masing-masing, apakah mau ke SMK atau ke SMA. Baik, untuk Aldi sekian dulu dialog interaktif kita pada hari ini. Terima kasih sudah bersedia datang ke tempat studio kami yang sederhana ini ya. Bisa berbagi dengan kami. Semoga nanti pulang dari prakerin ini dapat menyerapkan ilmu yang bermanfaat didapatkan di Batam ini ke sekolah. Amin ya. Amin. Selamat nanti Aldi bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi, atau mau kerja sambil kuliah bisa juga, dan bisa balik lagi ke Batam merasakan nikmatnya teh obeng ya. Oke. Mungkin sahabat DA Family tidak tahu apa tuh teh obeng. Teh obeng adalah di Batam itu adalah sebuah minuman. Kalau di kampung kita namanya teh es ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aldi. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Alhamdulillah. Dan Suara untuk kata-kata itu ulangi bahasa Korea. Udah ulang ya. Adika pers. Muncul kalau salah-salah itu salah kan Celiti? Iyo, wajibnya. Ada pandai. Nah, sampai di Batam ini bagaimana perasaannya? Senang, cemas, atau nangis karena jauh dari orang tua? Sebenarnya sih pertama awal datang di Batam ini saya cemas sekali. Cemas ya? Ya, cemas. Kenapa? Karena jauh dari orang tua ya? Iyalah. Bayang jauh. Jadi nampak. Potongnya bagaimana? Naik pesawat ada jalan kaki kemarin. Naik pesawat.
Naik pesawat ya, Masya Allah. Kalau jalan kaki nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, Palingan tahun depan. tahun depan sampainya. Wah, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke. Dan namanya siapa? Payah Galak. Sebelumnya perkenalkan diri dulu lah. YouTube. Bakalan apa? Tuh Salim. Salim gini.